Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak saudara sekalian, marilah secara bersama-sama kita memanjatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli, para sahabat dan para pengikutnya sampai zaman. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kami berterima kasih bapak-bapak saudara sekalian masih sempat meluangkan waktu ke tempat kami untuk bertakziah mengadakan tahlil atas wafatnya almarhumah ayunda kami Farida binti Muhammad Dahlan. Bagaimana sama-sama kita ketahui bahwa pada malam hari ini adalah malam ketiga di tempat ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak saudara sekalian atas partisipasi dan turut berduka cita atas wafatnya almarhum, dan juga atas kehadiran bapak-bapak saudara sekalian yang telah bersusah payah sampai 3 malam berturut sampai pada malam hari ini. Hadirin bapak-bapak saudara sekalian, kami beritahukan pada malam hari ini adalah malam terakhir kami mengundang bapak-bapak saudara sekalian untuk takziah tempat kami. Sedangkan malam-malam berikutnya insya Allah nanti kami akan mengadakan tahlil keluarga. Sebab kami mohon bapak-bapak saudara sekalian maklum, karena kakak kami ini hanya satu-satunya perempuan yang bisa membantu rumah tangga adalah istri beliau, dan kebenaran pada saat ini beliau telah wafat, dan kami juga tidak ingin membebani bapak-bapak saudara sekalian terus-menerus dengan mengadakan tahlil di tempat kami, karena tempatnya ada mungkin balik yang ada yang jauh. Oleh karena itu kami mohon maklum. Bapak-bapak saudara sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada satu bapak-bapak yang pada hari pertama hingga hari ini telah hadir di tempat kami. Yang kedua, kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Masjid Dar Arifin, yang dalam hal ini kepada Ustadz Abdurrahman. Kami banyak mengucapkan terima kasih yang telah membukakan jalan untuk kami dapat berlalu lintas. Semoga apa-apa yang telah beliau berikan kepada kami akan dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang berlipat ganda bagi amal ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jiran dan tetangga yang telah bersusah payah membantu kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebagaimana diketahui bahwa ayunda kami ini telah meninggal dunia pada usia 66 tahun. Sedangkan sebelumnya beliau mendapati sakit yang cukup panjang, kurang lebih 1 tahun. Untuk itu kami mohon doa bapak-bapak saudara sekalian, kiranya dengan penyakit yang panjang itu Allah meruntuhkan segala kesalahannya. Tidak lupa bapak-bapak saudara sekalian, pada kesempatan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak karena almarhum berumur 66 tahun itu, baik bertetangga ataupun lainnya. Mungkin ada kata-kata yang tidak disengaja ataupun disengaja yang menyakiti hati bapak-bapak saudara sekalian. Untuk itu kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan andai kata beliau ada hutang piutang, kiranya dapat menghubungi kami keluarga besarnya untuk dapat diselesaikan hutang piutang tersebut. Bapak-bapak saudara sekalian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon kesediaan bapak-bapak untuk bersama-sama nanti melaksanakan rangkaian mata acara. Sedangkan yang akan memimpin daripada rangkaian mata acara itu ini telah kami sebutkan atau kami mintakan kepada nanti pembukaan Ummul Quran surat Fatihah, yang dalam ini kami minta dipimpin oleh Pak RT 19, yaitu Ananda kami atau Pak Deka. Sedangkan pembacaan kitab suci Al-Quran kami minta besan kami Saudara Abdullah. Sedangkan pembacaan surah Yasin kami minta Saudara Fajar. Sedangkan tahlil kami minta kepada Saudara Natung. Sedangkan
acara kelima yaitu tausiah kami minta kesediaan daripada saudara Bastari. Sedangkan acara terakhir yaitu doa kami minta yang kesediaan daripada kakanda kami Ar-Rahman atau Oman. Demikian saja Bapak saudara sekalian. Setelah acara ini dimulai, kita akan berurutkan acara ini dan tidak perlu saya pandu lagi. Kepada Ananda atau Pak RT kami deka dengan hormat kami mohon kesediaannya. Al-Fatihah ta'ala niyati ridha wa qabul Allah yanzur rahmah wal maghfirah bin Daud wal marhumah Masayyu binti Basri wal marhum Abdul Qadir bin Mahidin wal marhumah Una binti Abdullah wal marhum Abu Bakar bin Ali Asghar wal marhumah Syarifah Talha binti Ahmad Asghar liman ijtama'na hakuna bi sababihi walidina walidihim khassah wa jami' amwatina wa amwatil muslimina 'amma anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yuskinhum al-jannata bi rahmatihi wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasbahun wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa inna shanurikum fala sariha lahum wa la hum yunqazun illa rahmatan minna وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati para habaib, para guru-guru kami terhadap yang meninggal dunia, untuk melaksanakan takziah di malam yang ketiga atas meninggalnya anak kami Farida binti Muhammad Dahlan 3 hari yang lalu. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, baginda hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin Allah, sejak manusia pertama Adam alaihissalam sampai akhir zaman, tak ada satupun makhluk yang namanya manusia hidupnya kekal. Cepat atau lambat, suka tak suka, siap tak siap, maka kematian senantiasa akan mengintai kita dan kita akan menghadap Allah SWT
dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dari dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang ketidakabadian manusia hidup di muka bumi ini. Di antaranya dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 45 Allah firman, dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 34 Allah firman, wa ma ja'alna li basmin min qablika apa kita pembakhulin kullu nafsin dha'iqatul maut wa naqrukum bisyarri wal khairi fitna wa ilaina turja'un. Dan tidaklah kami, kata Allah Ta'ala, menjadikan manusia sebelum kaum Muhammad hidupnya kekal. Apakah ketika engkau wafat atau meninggal, mereka semua akan menjadikan setiap yang nyawa pasti akan mati. Dan kami akan menguji kalian dengan berbagai macam kondisi keadaan, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, dan pada akhirnya kamu semua akan kembali kepadaku. Ini adalah satu dalil Al-Quran menjelaskan bahwa tak ada satu makhluk yang manusia hidup kekal. Semuanya akan mati, akan dikuburkan, dan akan ditanya Allah SWT melalui malaikat mungkar nakir yang ada di dalam kubur. Oleh karena itu, sebagai umat yang beriman yang mempercayai adanya hari pembalasan, kita hendaknya mempersiapkan diri kita untuk dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya amal ibadahnya yang akan dapat menyelamatkan kita dari pertanyaan malaikat mungkar nakir dan punya Allah pada hari akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umur yang Allah berikan selama hidup di muka bumi ini digunakan untuk apa saja, itu akan ditanya Allah. Setiap manusia memiliki takdirnya masing-masing. Ada yang Allah takdirkan hidupnya di atas 60 tahun, ada yang di bawah 60 tahun, bahkan ada yang belum sempat lahir setelah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mampu memanfaatkan momentum usia ini dengan sebaik-baik untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Rasulullah SAW, khairun nas man talaq umruhu wa hasuna amruhu, syarrun nas man talaq umruhu wa sa'a amruhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang Allah panjangkan usia. Ketika kita mati, dimasukkan kubur, maka dimiringkan jasa kita. Itu menunjukkan pelajaran kita bahwa kita akan meninggal dunia. Termasuk ketika sholat pun kita dianjurkan ketika mengangkat takbir kita bersedekap. Ketika manusia meninggal itu tangan kaki kirinya di bawah tangan kanan dilapakkan. Artinya manusia ajarkan bahwa manusia akan meninggal dunia. Oleh karena itu banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil petik dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu bekal yang paling baik adalah paling ada 3 yang harus kita siapkan di muka bumi ini kita masih hidup. Yang pertama kata Rasulullah adalah tentang sedekah jariyah, pembuatan jalan untuk masyarakat umat. Maka selama tempat dipakai Allah untuk beribadah, untuk berkepentingan hidup di muka bumi, maka selama itu pahala terus ngalir. Maka jangan takut-takut mewakafkan sebagian tanah untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk jalan. Kadang-kadang kita ini Bapak Ibu Allah besejar ujung Palembang. Hati-hati ngimbek di tanah itu. Kali hari ada pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kata guru saya dulu pernah bilang pada saya, Bastari, kalau seandainya suatu saat kelak engkau punya tanah diminta oleh masyarakat untuk kepentingan umum, untuk jalan, unjuklah itu. Seberapa pun yang mereka minta unjuk, semeter, 2 meter unjuklah. Karena itulah aset untuk investasi untuk akhirat. Jadi selama jalan dipakai orang untuk beribadah, selama itulah pahala personal. Jangan takut-takut. Jadi kadang-kadang sekretari, got itu sudah besar Pak, got untuk air lewat. Kemudian jadi kecil air tinggal hilang sama sekali. Ngapa? Dia ngembik, macam ngembik pula tanahnya kan. Hati-hati. Juga kalau kita punya misalnya ada perumahan masjid yang masih dalam proses, jangan tidak mengambil saham, walaupun hanya
satu truk mobil minyak penyampai pasir atau batu yang 100 ekor atau 100 buah putih, tidak apa-apa, wakaf itu investasi gitu yang kita bahas di muka bumi ini, dan bisa bila perlu niatkan dalam hati kita yang semua yang kita beri tadi untuk almarhumah keluarga kita yang telah meninggal dunia, insya Allah sampai. Sebab boleh sama kawan yang sekarang kami pilih menjelaskan bahwa salah satu yang bisa menyebabkan menyenangkan hati wong tua kita, keluarga kita meninggal dunia senang ketika anak istrinya selalu berwakaf berinfak di atas nama beliau. Jadi kalau kita infak sedekah masuk ke duit di celengan itu, jangan masuk baik. Niatkan untuk wong tua kita sudah meninggal. Nah itu doakan wong tua kita, bacakan Fatihah kita untuk wong tua kita, nenek kakek kita, mungkin ada anak kita dulu kita bacakan Fatihah, guru-guru kita, insya Allah sampai. Kalau tidak percaya mati dulu. Sebab mau cuma ini hari banyak percaya Pak. Doa itu atau Fatihah itu tidak sampai, mati dulu, tidak balik lagi baca sampai. Ya kan? Mungkin bisa menjadi, tapi harus yakin, percaya kita baru beriman bahwa itu sampai. Jadi apa yang kita berikan, kita investasi dari Allah SWT, maka insya Allah akan sampai, akan bermanfaat untuk almarhumah dari keluarga yang sudah meninggal dunia. Kemudian nanti di saat akhir nanti Bapak Ibu akan dikumpulkan seluruh arwah almarhumah ini. Ya. Nanti mereka itu akan membawa kondisi mereka itu masing-masing sesuai amalia masing-masing. Ada yang bawa nampan berisi makanan 4 sehat 5 sempurna, pakaian rapi bersih bau wangi. Ada yang biasa-biasa, ada yang nak kata apa sih, bajunya kucek-kucek, bau kumal pun, bau segala macam. Isi nampan nak kata apa-apa kecuali kosong, piring kosong, tangki kosong. Ditanya oleh mereka, kalau ngapa model main si Adno? Ayo senang, makan 4 hari 5 sempurna kan, bajunya bagus, segala macam. Ada aku katanya, selama itu buka bumi, gaji nyari duit, pergi pagi pulang petang, pergi gelap, balik gelap, terus nyari duit banyak-banyak. Tapi ketika aku meninggal, tak ada satu pun anak cucu keturunanku yang ingat sama aku, mendoakan aku, menginfak sesuatu yang keluarga yang harta aku tadi untuk aku. Kata sedih Pak, ngumpul kita. Makanya kita harus tahu diri di ngumpul kita. Mana kata ngumpul kita kata kita. Yang bukan saya bilang tadi, duit itu dapat tadi, yang ada berapa sen tadi. Kalau hari Jumat pergi masjid misalnya, masuk ke celengan tuh. Jangan bertantang dengan tangan kosong lah. Iyo, celengan lewat, cecak tahu meje-meje, subhanallah, celengan lewat, alhamdulillah. Itu semua tak cocok kau tak tahu. Bawa bisa 1.000 ada belum tutus panjangan, ya. Pas gajian naik dikit, kalau tadi 1.000 naik 5.000 tu semua itu, ya. Naik pula, ya. Jadi dengan demikian, ada manfaat harta kita tadi. Dan tidak ada rumusnya orang yang berinfak sedekah itu dia miskin Pak. Kata rumusnya Pak. Kata rumus, cahaya dengan hotel kamu. Banyak infak sedekah selalu ada anak yatim dia santuni. Allah sudah tentukan si ACB sudah ada rezeki masing-masing. Tidak akan menentukan tidak. Yakin Pak. Justru kita melihat ilmu itu kemudian dia manfaatkan untuk hidup bersama dan mengajak banyak dalam berhidup di muka bumi ini. Maka sebanyak yang diajak itu ilmu itu terus dapat apa halnya. Walaupun tidak dapat duit dari situ. Jangan takut belajar ilmu Pak. Prinsip guru yang bagus itu adalah dia tidak akan pernah takut disaing oleh muridnya. Tidak pernah takut Pak. Karena rezeki sudah Allah itu sebaik-baiknya. Jadi ilmu itu ada sesuatu yang kita harus kita amalkan. Semakin tinggi ilmu seorang, maka semakin tinggi kewajibannya kepada untuk memanfaatkan, mengamalkan ilmu tadi. Kalau dia takut dan ngamal ilmu, maka akan dicari pada akhirat. Kata kita bertanggung ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu. Baca ilmu apa Pak? Baca ajari masak, baca motor, ajar motor, baca mobil, ajar mobil. Selama dibaca memanfaatkan teknis baik-baiknya, selama di muka bumi, maka pahala kata itu. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, anak yang soleh ini anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Di TV ini lah. Makanya kita menjadi anak sebaik-baiknya Bapak Ibu Allah. Jangan takut menjadi anak di bidang-bidang agama. Insya Allah jangan dunia dikejar. Insya Allah kalau akhir sudah dapat dunia melok Pak.
Tapi kalau ngejar dunia akhirat yang tinggal sudah Pak. Berapa kali kita ke muka bumi? Tidak akan terkendali, tidak akan terhari di muka bumi ini. Ngapa? Selalu dunia itu dikejar Pak. Itu semakin jauh. Tapi kalau akhirat semakin kejar, semakin dekat. Kita nih Pak, semakin dekat akhirat. Umur kita kan kurang terus. Bukan nambah kita yang umur kita, nambah kurang. Sedetik, semenit, surat kurang terus. Akan mati. Kalau sudah mati masuk kubur, nah masuk alam kubur akan ditanya malaikat, murid malaikat itu. Kalau banyak amal ibadah, alhamdulillah Pak, kata selamat. Tapi tidak banyak amal ibadah, banyak berbuat maksiat, hati-hatilah. Dan kita ilsalibat ilah seberasa itu jelaskan Pak, bahwa malaikat yang ngisap kita ke kubur itu Pak, butuh pekat bisu. Jadi ketika dia tanya, kita dapat nyawa di popol Pak, dengan apa cambuk sih? Masuk dalam perut bumi Pak. Kita nyeri tak sekuat-kuatnya dia tak peduli dengan dia pekak. Sejasa kehancurnya tak sedih tak pilu tak apa. Karena dia tak ingat butuh. Hati-hati jangan apa namanya muka ini bertantang tenteng dah. Mati baik. Wajar jadi orang meninggalnya ya Allah Tuhanku. Wong hebat, pejabat segala macam berduit. Ujungnya mati tu tak ngelawan tak. Sejago-jago orang tak terlalu malaikat Israel. Mati tu lah, syarat tu lah, pasti dingin tu lah. Makanya kan ketika kita punya anak, kita bedi suruh anak tu sholat. Ketika umur 7 tahun diajari, 10 tahun Pak, pukul anak, marahi masuk aku tu. Anak-anak kita biar dia galak semayang, galak ngaji. Kalau galak semayang, galak ngaji, insya Allah Pak, anak benar Pak. Tapi manakala anak kita talak ke baik, nak semayang, nak tidak, hati-hati. Ada pertanyaan yang kaki di akhirat, kaki ada Allah salam, tapi tahu terus apa yang kita lakukan di muka bumi itu anak kita. Maka anak itu anak sudah di ahli masih muda, masih kecil, sudah biasa sholat, kagak besar lagi ada nyusah ke kita, nyenangkan kita. Tapi manakala anak kita tidak kita biasa dengan agama dan pelajaran agama Bapak ini Allah, yang jadikan kita anak apa hati kita, melawan kita, ngapa dia tak pernah pendidikan agama kurang. Makanya anak perlu diajari sholat, diajar cara tata wudhu, kemudian cara dia membaca Al-Quran diajari. Tak sempat kita ngajari kita dewek, ngajari anak kita, dia titip ke hipotika TPA. Cuma perhatikan nasib guru-guru ngaji itu dah. Ini kita kadang-kadang kita anak kita ngajar ngaji, tak perlu puasa, malah bayar imbangan 15.000, 20.000. Lipat, mimpal berapa Bang? Paling kecil 75.000. Tak boleh nganyang. Ngaji anak kita 3, nganyang singkok Pak. Duit kok yang bayar. Bayangkanlah, ngajar ngaji pengen masuk surga. Tapi berikinan. Jadi kalau masuk akal, tak masuk akal. Makanya guru-guru banyak kurus-kurus. 5 bulan ngaji, 3 bulan tak mayar-mayar, ujung-ujung hati-hati. Utang Pak 3 bulan ni kamu. Guru-guru tak pernah ngaji Pak, anak bapak 3 bulan mau nggak ada batik. Guru ngaji, kalau sekolah bimbel, tagih wong, tak galak, buah-buah, berhenti wong. Iya, kalau ngaji tak hati, aku lalang, pada tahun masih aku muda, masih SMA, ngajar-ngajar, tak nyari. Mang berhenti-berhenti Pak, liwat-liwat Pak. Jauh tangan, nak ngajuk anzu, jauh. Misal barang, awak mak subang, jauh tangan, jauh. Masuk dalam surga. Anak doa diajari, cara urut diajari, ngaji tu dari urut diajari tu. Duduk Pak berjam-jam kadang-kadang, kadang-kadang cuma berapa sen je. Tiap lepas nak menjelang lebaran, menjelang lebaran, ada ibunya, bapaknya misalnya menunjuk duit, Ustaz ni zakat dari kami, hati lah, hati. Kira-kira tak komun miskin tu lah yang berhak menyuruh zakat, termasuk bisa bila, Nah itulah kata alhamdulillah, insyaallah, alhamdulillah berkat kita ikhlas kan mengajar tadi ada waris kita. Nah itu paling dapat lain. Jadi kalau kita punya anak yang baik, insyaallah Pak menyenangkan kita. Ketika kita meninggal dunia dia akan doakan kita. Ketika kita meninggal yang memandikan kita anak-anak kita bukan orang lain Pak, kalau pacar. Kalau diajari yang tidak pacar sudah, dia pukul nasib itu namanya lah. Nah jadi sekali Bapak Allah pada keluarga almarhumah ini doakan wongfu kita, jangan sampai tidak doakan. Ada duit infak ke sedekah ke atas nama almarhumah, insya Allah sampai.
Allah. Bapak gitu doakan, biar dia sehat kan. Pak, baru terasa. Kalau sebelum masih ada tua, tak biasa-biasa. Sudah ganti lagi terus ya Allah. Dulu kalau rumah aku makan tinggal makan enak, main lagi, nah tinggal bejo, enak. Tak cari masa lagi tu kan, tinggal kita bejo deh. Tapi ada bagi 11 ribuan di depan tu beli baju. Kalau tahan setiap hari enak. Kalau tak tahan setiap hari beli baju tu lah ada. Belum masa dewek bekal ada. Nah, jadi satu tadi ya bro, solok pajar yang tidak harus ada. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat memberikan manfaat untuk orang. Yang ketiga ada anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah bapak ibu yang Allah, jadilah sekedar ingat ngajai. Aku ngomong ngajai wae bunang ibadah. Nah jadi dengan pikir mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau sampai tidak salah bapak ibu Allah, aku minta maaf. Itu pesan saya secara manusia biasa, kalau benar itu datang dari Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa dzurriyyati alil bait summa ila abai wa ikhwani min anbiya wal mursalin wa ila malaikati muqarrabin wa syuhada wa salihin wa likulli ruhi abina adam alaihi salam min hawa salabaina yaumiddin summa ila rasadatina maulana Abu Bakar Siddiq wa Umar Utsman wa Ali wa ila bakr wa sahabati wa qarrabati wa tabi'in wa tabi'in lisani yaumiddin summa ila mu'tahidin wa kulli bidin wal ulama wal firma muhsin wa tafsir muhaddisin wa sayyidina Sufyan muhaqqiqin wa minal muslimin wal muslimat min masalati ila mawlud simaliha summa ila ruh si Abdul Qadir Jalani Muqaddir sayyidina Abdul Qasim Junaidi Abdullah sayyidina Abdullah Mubarak bin Muhammad wa ila muqarram sayyidina Ahmad Sibir wa Fatajul Arifin wa usuli ma wa zurihi summa sayyidina Mu'adzim sayyidina Fatim Muqaddam sayyidina Muhammad Ali wa Ali wa usuli ma wa furuhin summa ila ruh al-habib Amin bin Ali al-Haddad summa ila ruh al-habib Ali bin Sagab wa usuli ma wa furuhin summa ila ruh Abdul Mufakir Ibunda Faridah binti Muhammad Dahlan summa ila ruh Dahlan bin Daud Sumaila Masayu binti Basri Sumaila Ruh Abdul Qadir bin Mahidin Sumaila Una binti Abdullah Sumaila Said Abu Bakar bin Ali Asgab Sumaila Syarifah Talha binti Ahmad Asygab Sumaila arwah wanita manahuna bisababihim li wali walidina dihim hawsa wa amatana wa amatul muslimina amma sillahumma sawaba jazzaika min ilaihim waj'al baina yadayhim Allahumma ij'al bid'an lahum minan nar wa nuran hijaban uswala lahum minan nar Allahumma fillaha warhamha wa fiha waqinha Allahumma fillaha warhamha wa fiha waqinha Allahumma fillaha warhamha wa fiha waqinha Allahumma fillahu warhamhu wa fiha waqinha Allahumma fillahu warhamhu wa fiha warhamna wa iyyahum wal muslimin bi mustaqir rahmati wa ma'ulaik ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa husna ulaika rabbika wa dzalika fadlan minallah wa kafa bil alima Allahumma jin rahmatan wa mutawalimatan 'alaikum min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa baina ummatina wa jaddatina wa masyaina usadina wa ahlina wa ali baitina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahliya minhum wal amwat Allahumma taqabbal minna innaka sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bisyiril fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Muhammad wa ala ali Muhammad Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu
alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian yang telah secara bersama-sama membacakan daripada rangkaian acara kami, tidak lupa pada bapak-bapak yang memimpin rangkaian acara, kami ucapkan terima kasih. Kurang dan lebih penyampaian saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.
Mang Kardi. Oh, emang. Ida video. Iya, Bu. Momen luar biasa ini. Oh. Dah.